Halo teman-teman sahabat Wong Cilik Podcast dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan semoga teman-teman pemirsa Wong Cilik Podcast selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Teman-teman semua, kali ini Wong Cilik Podcast kembali hadir untuk kita berbincang-bincang, berdiskusi. Tetapi saya mencoba ingin mencermati sebuah kejadian tentang wajah demokrasi di Indonesia ini saat ini. Dan ini adalah cerminan kecil tetapi patut diperhatikan, karena memang cerminan kecil ini bisa jadi menjadi membudaya, bisa jadi menjadi sebuah fenomena yang tidak terjadi di lingkungan kecil saja, tetapi mungkin terjadi di tata negara Republik Indonesia ini. Teman-teman semua, kita baru saja dikejutkan di sebuah pemilihan LMD di Kota Madya Depok. Ada seseorang yang mencalonkan diri menjadi ketua dan sudah membayar uang, atau kalau bahasa yang sering kita dengar adalah serangan fajar kepada pemilih agar dia menjadi ketua LMD. Namun hanya 2 orang saja yang memilih sehingga dia gagal menjadi ketua LMD. Di dalam harian tribunnews.com saya coba bacakan ya. Jadi Tatang Johari alias Kang Bangor mengaku telah menghabiskan uang 22 juta untuk menyuap para pihak di lingkungan Kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Uang suap itu diberikan Tatang agar mereka memilihnya sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kalau dulu LKMD, di Kelurahan Bedahan. Amplop yang dikeluarkan semuanya totalnya 22 amplop dengan 22 juta. Nominal per amplop 1 juta rupiah Kata Kang Bangor yang dijumpai di kediamannya RT 7 RW 4 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, tanggal 1 Desember 2022. Tatang mengungkapkan bahwa telah menyebar amplop berisi uang tunai sebesar 1 juta kepada seluruh ketua RW, ketua RT dan tokoh agama serta tokoh masyarakat hingga beberapa kader, katanya. Dibagi ke RT dan perwakilan, dibagikan semuanya kepada tokoh agama, kemudian kader, ujar Kang Bangor. Namun sebagian besar dari mereka ternyata tidak menggunakan hak suaranya untuk Kang Bangor alias Kang Bangor kalah. Dan hal ini membuat Kang Bangor marah-marah di media sosial dan meminta sejumlah pihak tersebut untuk mengembalikan uang suapnya. Jelas saya ditipu, makanya saya akan basmi kemunafikan, kata Kang Bangor. Karena gagal terpilih, Tatang pun merasa dikhianati oleh para penerima amplop ini dan meminta agar amplop beserta isinya tersebut dikembalikan. Tatang mengatakan dari 22 penerima amplop hanya 2 yang benar-benar memilihnya. Dia mengatakan sisa 4 penerima belum mengembalikan amplop pemberiannya. Tinggal 4 amplop yang belum dikembalikan karena memang Tatang marah-marah dan membuka di media sosial. Dan kendati sudah ada beberapa penerima amplop yang mengajukan, namun Tatang belum puas mengapa mereka tidak mencoblos Tatang. Bicara uang dikembalikan bukan dari penerima amplop tapi dari perwakilan. Niat baik tidak ada, gimana para tokoh masyarakat itu etikanya, ujar Tatang di tribunnews.com. Teman-teman semua, ini adalah sebuah praktek korupsi atau penyuapan dalam tatanan demokrasi yang sangat kecil di tingkat kelurahan. Dan ini mungkin ungkapan dari Tatang atau alias Kang Bangor tadi kekecewaan dari
orang yang sudah memberikan uang ya untuk dirinya biar menjadi ketua dan bisa dicoblos, namun akhirnya tidak dicoblos. Dan inilah mungkin awal dari praktek KKN ketika pemimpin-pemimpin kita menggunakan cara-cara hal sedemikian. Dan tentunya praktek-praktek KKN yang terjadi itu seperti sebuah bola salju yang terjadi di masyarakat kita. Kita menengok pada kepemimpinan-kepemimpinan yang dipilih melalui pilkada-pilkada ya, berapa ya uang yang dikeluarkan seorang ya yang ingin menjadi calon bupati atau mungkin calon legislatif atau calon apa saja di jabatan-jabatan publik yang dipilih oleh masyarakat. Tentunya siapa yang mempunyai uang banyak, dia mempunyai kans besar untuk terpilih. Dan akhirnya ketika menjadi bupati, ketika menjadi wali kota, ketika menjadi gubernur, kemampuan untuk mengembalikan uang itu yang terpikirkan oleh pejabat tersebut. Dan ini realita dalam negara demokrasi saat ini. Ini realita yang terjadi saat ini, kita tidak bisa tutup mata. Oleh karena itu teman-teman semua pemirsa Wong Cilik Podcast, jadi secara singkat kita ingin mencoba memberikan sebuah alternatif, pemikiran alternatif yang ada di diri saya gitu ya. Jadi pemilihan misalkan wali kota maupun bupati secara langsung ini memakan uang yang sangat besar. Sekali lagi ini realitas yang terjadi di lapangan. Tidak bisa dipungkiri berapa uang miliaran yang harus dikeluarkan calon bupati agar dia terpilih. Ada sebuah selentingan, mungkin di kabupaten ya di luar Jawa itu bisa sekitar 10 atau 15 miliar. Kalau di Jawa sudah sampai 30 miliar. Ini realita. Bagaimana seorang bupati, calon bupati tentunya mendapatkan uang dari pengusaha, dari tim sukses dan dari semuanya menggalang dana 30 miliar dan akhirnya apa? Tentunya ketika dia menjabat akan terikat dengan uang tersebut. Jadi kebijakan-kebijakannya pun juga kadang tidak bisa bebas sesuai dengan hati nurani atau sesuai dengan kondisi masyarakat yang dia pimpin. Oleh karena itu mungkin di sistem pilkada yang ada di negara kita ini ya, dulu ketika zaman Orde Baru kita menggunakan sistem perwakilan dalam pemilihan bupati. Jadi cukup DPRD maupun DPR, MPR memilih presiden. Tapi kami mencoba memberikan alternatif ketika pemilihan presiden, ketika pemilihan DPR, seyogyanya memang masyarakat warga negara satu suara ya, satu orang untuk bisa memberikan suara. Tetapi menurut hemat kami di tingkat pilkada untuk bupati, untuk wali kota ya, sebenarnya kita cukup memberikan kesempatan kepada partai ya, kepada partai pemenang di wilayah tersebut ya. Jadi ini cukup efektif dan menghindari tadi praktek-praktek serangan fajar atau praktek-praktek yang harus dikeluarkan agar dia terpilih ya, seperti yang terjadi Kang Bangor ya menjadi ketua LMD di sebuah kelurahan di Kota Madya Depok. Dan ini realita pemikiran saya gitu ya. Setelah pemilihan legislatif ya, pemilihan legislatif secara langsung, kalau untuk pemilihan legislatif silahkan secara langsung, dan disitulah partai pemenang, misalkan PDIP yang menang di sebuah kabupaten, berikanlah kesempatan PDIP untuk memimpin bupati tersebut, memimpin wali kota tersebut gitu. Karena secara politis ketika legislatif mereka kuat tentunya akan menopang dari kebijakan eksekutif, sehingga ini bisa dipangkas ya,
dipangkas kos yang sangat besar untuk pilkada-pilkada kita. Bayangin 370-an kabupaten maupun kota madya yang ada di Indonesia. Ketika calon bupati harus mengeluarkan minimal 10 miliar, 15 miliar, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk calon bupati tersebut? Dan akhirnya apa? Akhirnya tentunya ingin mengembalikan setelah menjadi bupati. Tetapi ketika tingkat kabupaten maupun tingkat wali kota, kita berikan kesempatan kepada partai-partai pemenang untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Ya, misalkan partai pemenang pertama dia diberi kesempatan untuk memilih bupati dan wakil bupati. Kita berikan kesempatan partai itu untuk memimpin karena memang menang di dalam pemilihan legislatif di kabupaten maupun wali kota yang ada gitu ya. Jadi biarkan mereka memimpin setelah 5 tahun. Ketika hasil kepemimpinan sang bupati itu bagus, tentunya partai tersebut akan semakin berkembang di kabupaten maupun di wali kota. Tetapi kalau pimpinannya bupati wali kota yang dia merupakan kader dari partai tersebut tidak bagus, ya mungkin bisa berganti dengan partai yang lain karena masyarakat akan menilai sendiri dan masyarakat akan menghukum kepada pemimpinan-pemimpinan yang tidak berpihak kepada rakyat. Jadi ini sistem demokrasi yang saya pikir kita bisa kombinasi. Untuk tingkat presiden, oke lah kita pemilihan langsung. Untuk tingkat DPR pusat, oke lah ya. DPR pusat, DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2 kita melakukan pemilihan langsung. Tetapi gitu ya, tetapi untuk gubernur dan bupati ya, saya pikir cukup kita berikan kepada partai pemenang di provinsi maupun di kabupaten tersebut, karena ini akan memangkas ya, sekali lagi memangkas kos yang begitu besar dan memangkas ya benih-benih KKN yang nanti bisa terjadi ketika dia menjabat. Teman-teman semua ingat bahwa KKN ya, KKN orang sebersih apapun ketika dia harus mengeluarkan uang dalam pemilihan bupati maupun pemilihan wali kota ya, meskipun dia bersih, meskipun dia secara intelektual bagus ya, tetapi dengan sistem yang seperti itu dia dipaksa untuk mengembalikan uang-uang yang telah dia keluarkan di dalam proses pemilihan. Dan ini real, banyak kejadian-kejadian secara kapabilitas dia sangat bersih, jujur, secara akademik intelektual dia bagus, secara kinerja dia profesional, tetapi dia harus mengembalikan uang puluhan miliar ya, yang dia keluarkan, atau ada pengusaha yang investasi, tim sukses yang investasi, sehingga dia terkukung di dalam praktek-praktek KKN tersebut. Nah, ini sangat membahayakan bagi demokrasi kita ketika ini tidak bisa dipangkas ya. Akhirnya kita akan sering melihat bagaimana KPK, bagaimana kejaksaan, bagaimana kepolisian gitu menemukan pejabat-pejabat di kabupaten, di wali kota gitu yang ditangkap ya. Sekali lagi ini karena apa? Karena mereka ini ingin mengembalikan uang investasi tadi. Jadi alternatifnya adalah kita tetap menggunakan sistem demokrasi pemilu ya, tetapi ada setengah yang memang dipilih oleh rakyat, tetapi untuk tingkat gubernur maupun tingkat wali kota bisa diberikan kepada partai pemenang. Mungkin itu sebuah catatan kecil dari Wong Cilik Podcast, bisa menjadi sebuah bahan diskusi untuk kita semua. Apa yang terjadi di Kota Madya Depok yang telah dilakukan oleh Kang Bangor untuk menjadi ketua lembaga pemberdayaan masyarakat dengan mengeluarkan 22 juta atau per amplop 1 juta menjadi cerminan demokrasi kita. Ini bukan hanya dianggap sepele ya, tapi ini adalah bisa jadi cerminan yang terjadi di demokrasi kita. Untuk itu kita harus evaluasi, kita harus perbaiki
agar demokrasi berjalan dengan kos yang murah, tetapi kita tidak mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memberikan atau menentukan pilihannya. Sekali lagi bersama saya Kang Anton dalam Wong Cilik Podcast, kita kembali dalam topik-topik selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.